Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Luna Ramadhanti. Kali ini saya akan namanya Bu? Menceritakan Bu. Boleh. Menceritakan tentang Cut Nyadin. Pada kehidupan awalnya, Cut Nyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah 6 Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nantastia, seorang ule balang 6 Mukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Mahkudum Sati, perantau dari Minangkabau. Datuk Mahkudum Sati merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Datuk Mahkudum Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintahkan oleh Sultan Jamalul Badrul Munir, sedangkan ibunya merupakan putri ule balang Lapage. Pada masa kecilnya, Cut Nyadin adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama dan pada bidang rumah tangga. Pada bidang agama, ia dididik oleh orang tua maupun guru agama. Pada bidang rumah tangga, ia belajar memasak, melayani suaminya, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik oleh orang tuanya dengan baik. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyadin dan berusaha melamarnya. Namun akhirnya pada usia Cut Nyadin yang ke-12 tahun, beliau sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku Cek Ibrahim Lamga, putra dari ule balang Lamga 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Di masa tua dan kematiannya, setelah ditangkap, Cut Nyadin dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakit seperti rabun dan encok berunsur-unsur sembuh. Namun, Cut Nyadin akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadiran akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan perjuangan yang belum tunduk. Beliau dibawa ke Sumedang pada tahun 1906 bersama dengan tahanan politik Aceh yang lainnya dan menarik perhatian Bupati Suryatnaja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka pada Cut Nyadin. Tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Maka hingga akhir hidupnya, identitas asli Cut Nyadin tidak diketahui oleh warga Sumedang. Beliau ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyadin merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Meski kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa, Ibu Perbu sering diminta menjadi guru mengaji bagi warga setempat. Pada tanggal 6 November 1908, Ibu Perbu meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan. Dari penyelidikan, dipastikan Ibu Perbu adalah Cut Nyadin. Cut Nyadin diakui oleh Presiden Soekarno dan Pahlawan Nasional Indonesia selaku SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 20 Mei 1964. Makam Cut Nyadin berada di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan. Menurut penjaga makam Cut Nyadin baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh, Ali Hasan. Pencarian dilakukan berdasarkan data yang ditemukan di Belanda. Masyarakat Aceh di Sumedang sering menggelar acara serasehan. Pada acara tersebut, peserta berziarah ke makam Cut Nyadin dengan jarak sekitar 2 km. Menurut pengurus makam, kumpulan masyarakat Aceh di Bandung sering menggelar acara tahunan dan melakukan ziarah setelah hari pertama Lebaran. Selain itu, orang Aceh dari Jakarta melakukan acara haul setiap bulan November. Meski muncul wacana untuk memindahkan makam Cut Nyadin ke Aceh, namun masyarakat Sumedang menolak karena sudah merasa dekat dengan sosok yang mereka kenal sebagai Ibu Perbu tersebut. Selain itu, keberadaan makam Cut Nyadin juga mempererat silaturahmi antara masyarakat Sumedang dengan Aceh. Makam Cut Nyadin pertama kali dipugar pada 1987 dan dapat terlihat melalui monumen peringatan di dekat pintu masuk yang tertulis tentang peresmian makam yang didatangi oleh
ditandatangani oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan pada tanggal 7 Desember 1987. Makam Cut Nyadin dikelilingi pagar besi yang ditanam bersama beton dengan luas 1.500 meter persegi. Di belakang makam terdapat musola dan di sebelah kiri makam terdapat banyak batu nisan yang dikatakan sebagai makam keluarga ulama Hasan Sanusi. Batu nisan Cut Nyadin tertulis riwayat hidupnya, tulisan bahasa Arab, surat At-Taubah dan Al-Fajr, serta hikayat cerita Aceh. Jumlah peziarah ke makam Cut Nyadin berkurang karena gerakan Aceh Merdeka melakukan perlawanan di Aceh untuk merdeka dari Republik Indonesia. Selain itu, daerah makam ini sepi akibat sering diawasi oleh aparat. Kini makam ini menjadi biaya perawatan dari kotak amal di daerah makam karena pemerintahan Sumedang tidak memberikan dana. Apresiasi yang didapat dari Cut Nyadin. Perjuangan Cut Nyadin diinterpretasikan dalam film drama epos berjudul Tujuan Nyadin pada tahun 1988 yang disutradai oleh Eros Djarot dan dibintangi oleh Christine Hakim sebagai Tejot Nyadin, Pit Burnama sebagai Panglaut, Slamet Raharjo sebagai Teku Umar, dan juga didukung Rudi Wawar. Film ini memenangkan Piala Citra sebagai film terbaik dan merupakan film Indonesia pertama yang ditayangkan di Festival Film Cannes tahun 1989. Pada 13 April 2014, sebuah karya seni untuk mengandang semangat perjuangan dan perjalanan hidup Cut Nyadin CND dalam bentuk teater monolog yang dimainkan dan disutradai oleh Ine Febrianti, dipentaskan pertama kali di Auditorium Indonesia Kaya, Jakarta. Naskah berdurasi 40 menit yang ditulis oleh Prajna Paramita tersebut kemudian dipentaskan kembali pada tahun 2015 di Jakarta, Pekalongan, Magelang, Semarang, dan Banda Aceh. Rencananya, teater monolog CND juga akan dipentaskan di Australia dan Belanda. Biografi juga pernah dituangkan dalam bentuk cerita bergambar secara berseri dalam majalah anak-anak pengabdiannya. Ada sebuah kapal perang TNI AL diberi nama KRI Cut Nyadin. Terus ada mata uang rupiah yang bernilai sebesar 10.000 yang dikeluarkan. 10.000 kan Bu? Atau Bu? Dikeluarkan pada tahun 1998 memuat gambar Cut Nyadin dengan deskripsi Tujuan Nyadin. Nama diabadikan di berbagai kota Indonesia sebagai nama jalan. Masjid Aceh kecil didirikan di dekat makamnya untuk mengenangnya. Masjid Cut Nyadin, Jakarta. Museum Rumah Cut Nyadin, Banda Aceh. Dari perjuangan Cut Nyadin tercermin bahwa dia menghayati benar pembawaan sifat kebaikan dan keberanian dari rakyatnya, tekad pantang menyerah, terus juga semangat yang tak pernah kendor, iman yang tak pernah tergoyahkan. Semua itu terlihat dalam kepribadian seorang Cut Nyadin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,